Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa hari ini Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu akan memberikan kami penghiburan. Firman-Mu akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan yang dalam hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengar di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya tentang mentalitas anak Allah. Beberapa sesi yang lalu saya banyak membahas tentang pikiran. Kalau Anda mengikuti, ya ada namanya mindset atau paket dalam pikiran kita akan memberikan pengaruh di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Saya juga berbicara juga tentang yang namanya sudut pandang, masih di dalam mentalitas anak Allah, karena saya percaya juga bahwa sudut pandang ini akan mempengaruhi apa yang ada di dalam tujuan dan hasil kehidupan kita. Jadi sudut pandang ini akan memberikan kita pengaruh apa yang akan terjadi di depan kita. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita berpikir, mempengaruhi hasil akhirnya dalam hidup kita itu seperti apa. Coba kita lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Maut. Jadi firman Tuhan bilang bahwa ada jalan, bukan berarti tidak ada jalan. Masalah dalam hidup kita, firman Tuhan bilang selalu ada jalan. Tapi jalan yang kita tempuh ini, firman Tuhan bilang, ada yang disangka orang ini jalannya sudah tepat, ada yang disangka orang jalannya sudah lurus, ada yang disangka orang ini jalannya sudah baik, sudah benar, sudah pas. Tetapi firman Tuhan bilang ujungnya maut. Berarti manusia tidak pernah ada satu orang pun juga yang bisa melihat di ujung akan terjadi apa. Ada yang bisa lihat bahwa Pak, di ujung saya Pak, saya akan seperti ini. Oh, itu hebat sekali. Mau ramalan, tidak pernah ada satu orang pun juga yang bisa tahu bahwa ujungnya saya seperti apa. Sampai detik hari ini, saya mau mati kapan saya tidak pernah tahu. Berarti manusia terbatas untuk melihat masa depan, terbatas sekali. Maka itu kita harus gantungkan hidup kita dengan Tuhan yang tidak terbatas. Yesus tahu bahwa waktu itu dia akan mati. Yohanes Pembaptis, dia membuka jalan bagi Tuhan luar biasa. Di akhir hidupnya dia di penjara. Tidak ada orang yang bisa berpikir bahwa saya akan hidup baik-baik saja. No. Tapi hari ini saya percaya, kalau engkau mau melihat hari-hari depanmu dengan baik, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, berarti engkau harus menggantungkan hidupmu sama Dia yang tahu dari awal hidupmu sampai pada akhirnya. Maka itu saya percaya Yesus Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu hidupmu, akhir hidupmu. Dari awal dia mengenal kamu. Dia tahu akhir hidupmu akan jadi seperti apa. Dari awal dia mengenal hidup. Tidak ada satu orang pun juga yang tahu hidup kita selain Yesus. Maka itu dia Alfa dan Omega. Kita tahu bahwa sudah meninggal aja timbul banyak masalah, timbul banyak problem. Permasalahan harta. Orang yang udah meninggal, ada asuransi sebelum dia jadian, asuransinya dipermasalahkan juga. Jadi manusia ini mempermasalahkan apa? Ujungnya uang. Orangnya pun tidak tahu, tapi harta yang dikejar-kejar luar biasa. Kenapa? Karena tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Saya terlalu yakin bahwa kalau dia tahu hidupnya seperti apa, sudah preparation. Pada waktu ibu saya meninggal, saya tidak pernah tahu. Kalau saya tahu bahwa ibu saya akan meninggal, saya cepat-cepat di 2017 bikin hak waris. Ketika ibu saya meninggal, saya baru bikin hak waris. Mahalnya luar biasa. Kalau nggak, tidak pernah bisa dialihkan, tidak pernah bisa dijual, tidak pernah bisa dipindah tangankan atau apapun juga. Karena kita tidak pernah tahu bahwa di ujung sana seperti apa. Kita tidak pernah tahu kapan datang. Maka itu, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya ada maut, ada kematiannya. Berarti orang ini tidak menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Kalau orang ini menggantungkan hidupnya sama Tuhan, saya terlalu yakin jalan yang dia tempuh pasti adalah jalan-jalan yang baik, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Di dalam terjemahan JPS Tanakh 1917, Alkitab Yahudi dengan bahasa Ibrani, dia bilang seperti ini: There is a way which the samurai
unto a man, but the end differs are the way of death. Ada banyak jalan yang disangka orang itu lurus, yang disangka orang itu baik, tetapi jalan-jalan itu, jadi bukannya satu jalan, tetapi jalan-jalan itu menuju pada kebinasaan, menuju pada maut. Berarti bukan hanya satu jalan yang kita pilih, tapi ada banyak jalan yang bisa hari ini membuat kita bertemu dengan jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini bertemunya adalah maut. Jadi saya percaya bahwa hari ini bukan hanya ada satu jalan saja, tapi banyak jalan di dalam kehidupanmu, yang dimana jalan-jalan ini bisa mempertemukan engkau dengan kematian, mempertemukan engkau dengan maut, mempertemukan engkau dengan penderitaan, dengan kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Hati-hati, ya, ada banyak jalan. Mari saya doakan satu orang. Saat itu saya juga tidak kenal juga, saya datang, saya doakan. Dia kurang lebih sakit sekitar 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun kurang lebih. Akhirnya saya doakan, selesai saya doakan, saya bilang sama orang tuanya, Pak, saya lihat anak bapak maaf, udah hitam semua. Kalau dari yang pengalaman saya, kalau saya doain orang dan organ tubuhnya hitam, komplikasi sudah di mana-mana. Dan maaf, dia bukan butuh kesembuhan, tetapi dia butuh mujizat. Tanpa mujizat. Jadi kalau menurut Pak Andri seperti apa? Mau dengar menurut saya? Kalau saya berbeda. Saya bilang waktu sama orang yang sakit, kalau saya jadikan, saya stop dokter, saya stop rumah sakit, saya stop hasil laboratorium atau apa, saya stop semua, saya stop makan orang. Tapi nggak semua orang bisa, nggak semua orang berani juga. Ada yang berani? Belum tentu. Sakit tipes coba tanpa obat, sakit demam berdarah tanpa obat, berani nggak? Belum tentu berani. Ujungnya adalah suatu kematian. Tapi yang Tuhan butuh ini betul atau tidak? Kalau memang betul dan saya harus mengalami kematian itu, saya sudah siap. Tapi disertai sama Tuhan lewat iman yang saya percayai. Tapi kalau saya tidak punya iman, wah sulit. Kalau saya stop, mau kemi atau apapun udah stop. Mau cuci darah, cuci jantung, cuci apapun udah stop. Kita udah ke alternatif. Tapi nggak bisa juga, Pak. Satu hal, banyak orang yang punya jalan untuk kesembuhan. Pokoknya saya mau anak saya sembuh. Pokoknya saya mau diri saya sembuh. Saya mau diberkati, saya mau sembuh, saya mau bebas, saya mau lepas, saya mau merdeka. Jalannya banyak. Bisa ke dokter, bisa ke luar negeri juga, ke Penas atau kemana pun juga. Kenapa? Karena punya duit. Yang ketiga, bisa makan semua obat apapun yang pernah dihasilkan di dalam dunia ini yang terbaik, yang harganya mahalnya luar biasa. Sayang sekali. Bisa untuk menolong? Nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Akhirnya apa? Meninggal. Tapi meninggal penuh dengan kemuliaan luar biasa. Saya sempat datang, saya sempat layanin, saya bilang maaf, saya tidak ada hubungannya sama kamu. Saya nggak harus doain kamu juga. Tapi kalau hari ini saya ada, berarti saya ada suatu care. Kalau saya aja punya kasih untuk bisa bertemu dengan kamu dan saya mau berdoa untuk kamu, apalagi Tuhan yang saya sembah, dia pasti mau berdoa juga buat kamu dan menyembuhkan kamu. Kasihnya Tuhan masih ada dalam hidupmu. Kamu harus mengucapin bahwa Tuhan itu adalah baik. Tapi dia bilang bahwa Tuhan itu bukan hanya baik buat saya, tapi dia sangat baik buat saya. Itu yang membuat hal yang hebat. Jadi panggil Tuhan dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Lepas semua penyakit yang ada. Banyak jalan. Tapi banyak jalan orang banyak menempuh. Saya mau ke paranormal lagi. Saya mau diramal. Kira-kira saya matinya itu kapan sih? Itu jalan. Di ujungnya maut semua. Setelah Yesus ujungnya maut. Jadi kalau jalannya kita ada di dalam jalannya Tuhan, ujungnya pasti tidak maut. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan maut itu, mengalahkan kecelakaan itu, semua penderitaan itu, mengalahkan semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dia kalahkan semuanya di atas kayu salib. Hebat yang luar biasa. Berharap hari ini hanya sama Tuhan, bukan sama yang lain. Kenapa enggak pada waktu yang pertama kali Anda sakit, Anda cari Tuhan? Tuhan ini nih ngerjain yang udah dibongkar-bongkar sama orang dan disuruh perbaikin. Kita kalau udah kemana-mana, Pak dokter udah angkat tangan Pak. Nah sebelum dokter angkat tangan, kenapa engkau tidak cari Tuhan? Berharapnya sama Tuhan, bukan sama manusia. Gantungkan hari ini hidup kita sama Tuhan. Sakit saya ada, bukan tidak ada sakit, sakit ada. Tapi cukup direfleksi aja semua. Obat dan lain-lain semuanya. Gantungkan hidupmu sama Tuhan. Ketika hari ini pun saya gantungkan hidup sama Tuhan. Anak saya pun sama.
Sakit pilek, batuk semua, gantung hidup sama Tuhan. Yang makan yang sehat saja. Nanti tubuh kita akan menyembuhkan apa yang menjadi kekurangan dalam tubuhnya kita. Tubuh kita ini bisa adalah self-recovery, menyembuhkan diri kita sendiri. Gantungkan hari ini hidup saudara saya itu dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan saya percaya sempurna buat kita semua. 1 Samuel 20 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Jonathan mengetahui hal itu. Nanti ia bersusah hati. Nah ini yang paling penting. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dengan maut. Daud menyadari bahwa jaraknya aku dengan maut, jaraknya aku dengan kematian, salah jalannya aku itu sudah ada di depan mata. Hari ini kita banyakkan salah atau banyakkan benar? Banyakkan salah saya tahu itu. Maka itu ada orang yang nanya, Pak, kalau Pak Andri mau mengubah hidup akan berubah pasti. Kenapa? Karena jalan hidup saya dari awal sampai detik hari ini banyak yang salah. Kita berubah. Tapi permasalahannya tidak pernah kita bisa mengubah apa yang ada di belakang. Jadi apa? Apa yang ada di depan kita harus benar sehingga nanti kita punya hasil akhir yang benar juga di hadapan Tuhan. Karena kita sudah tidak bisa ke belakang lagi. Kita tidak pernah bisa mengubah yang lalu. Tapi kita bisa mengubah yang belum ada supaya berubah dan kita berjalan. Ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam hidup kita. Daud menyadari bahwa hidupnya selangkah dia melangkah adalah maut, adalah suatu kematian. Berarti dia harus ada penyertaan Tuhan, harus disertakan sama Tuhan, karena dia yang mengalahkan maut. Jadi saudara dan saya harus hidupnya connect dengan Yesus. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai ayat 9 demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku. Ayat 9, aku telah menyertai engkau di dalam segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Firman Tuhan bilang bahwa aku telah menyertai engkau dari segala tempat yang kau jalani. Berarti dari segala tempat yang dia bilang bahwa selangkah aku melangkah tanpa penyertaan Tuhan adalah maut, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Daud. Jalannya bukan jalan yang dia takuti lagi bahwa selangkah aku melangkah adalah maut, tetapi karena ada penyertaan Tuhan, Daud tahu bahwa pada waktu aku menjalani tempat di mana aku berada, dan Tuhan tetap menyertai aku dan akan melenyapkan semua musuh. Musuh berbicara tentang sakit penyakit kita, musuh berbicara tentang kelemahan kita, musuh berbicara tentang penderitaan kita, musuh berbicara tentang masalah, tentang problem. Firman Tuhan bilang bahwa aku telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu akan menjadi besar. Daud sadar penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupnya dia. Tanpa penyertaan Tuhan, maaf no. Saudara saya hari ini bisa bergerak apapun juga. Hari ini bisa memuji penyembah Tuhan. Saudara saya bisa melayani Tuhan, bisa berkhotbah, bisa pindah gereja atau apapun juga. Tetapi yang terpenting adalah ada suatu penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kemanapun kita berada, jangan pernah takut kalau ada penyertaan Tuhan. Abraham sama Lot berseteru. Lot punya kepala gembala, Abraham punya kepala gembala. Kepala-kepala gembala ini ya kan saling berseteru. Kenapa? Dombanya si Lot suka tanpa permisi dia main ke tempatnya Abraham, dombanya Abraham juga main ke tempatnya Lot, dan akhirnya terjadilah suatu perkelahian. Lot bilang, kita tentuin aja, ini batas tengah. Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri. Kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Lot memandang, wow, oke Abraham, saya ambil. Dan di bagian kiri, mau tidak mau Abraham ambilnya kanan. Karena perjanjiannya Abraham terima sisa dari pilihan Lot. Luar biasa gersangnya. Justru yang dilihat sama Lot itu fata morgana. Dilihat ada airnya, pada saat tiba di tempatnya, ternyata bukan air, nggak ada air. Yang dipilih sama Lot adalah Sodom dan Gomora.
Sedangkan yang dipilih sama Abraham menerima pilihan itu yang kering. Karena penyertaan Tuhan sempurna, Abraham diberkati. Hari ini bukan saya harus milih yang baik, Pak. No. Yang terpenting ada penyertaan Tuhan tidak di dalam hidup kita. Jadi Abraham menerima sisa pilihan dari Lot. Kira-kira kita kalau menerima sisa pilihan dari orang itu gimana? Kalau sisa biasanya pasti kagak bagus. Tapi beda dengan Abraham. Ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dengan baik-baik. Setelah Lot berpisah, Abram tidak ngomong apapun. Abraham diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Sebelumnya nggak ada firman. Tidak ada firman. Tuhan tidak ada di dalam pilihan itu. Tapi hebatnya pada waktu sudah berpisah, bisnisnya udah pisah nih antara Abraham dengan Lot. Kadang-kadang hari ini kita kalau punya bisnis sama bukan orang percaya, Tuhan jarang ngomong sama kita. Tapi ketika kita memisahkan, firman Tuhan bilang, berfirmanlah Tuhan langsung. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Ayat ke-15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Padang belantara, padang gurun. Tapi Tuhan bilang bahwa aku akan memberikan negeri itu. Kalau Tuhan tak bisa bilang memberikan negeri itu, berarti negeri itu adalah negeri yang diberkati sama Tuhan. Ayat ke-17. Bersiaplah dan jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Ayat ke-18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Ini hebatnya. Nggak peduli lokasinya, situasi kondisinya apapun juga, tidak peduli. Tapi yang terpenting saat ada di tempat itu, Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ini yang paling penting, bukan pilihan kita. Kita punya pilihan sisa. Lupa kenapa saya dikasih rumah yang adanya Pak di sini. Saya punya 6 bersaudara Pak. Semua rumahnya Pak adanya di BSD, di Serpong, semua dibagi semuanya. Yang hebat-hebat semuanya Pak. Pas karena saya anak terakhir, saya dapatnya ujung Tangerang dekat Parung. Nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Yang 6 orang saudara saya ini maaf, tidak kenal sama Tuhan. Bahkan ada yang tidak percaya sama Tuhan. Tidak peduli lokasi situasi di mana pun. Tapi pada saat engkau terima itu, dirikan mesbah buat Tuhan. Panggil nama Tuhan. Saya pernah ke Johor, saya diajakin makan. Pastor Andri mau makan nggak? Ini makanan enak sekali. Saya bilang makannya di mana? Agak jauh sih Pak, pelosok sih Pak. Ke Johor tuh, botol semuanya. Saya bingung. Ini kok nggak sampai-sampai. Dari kampung ke kampung lagi, ke kampung lagi, ke kampung lagi, masuk kampung lagi. Saya bingung sekali. Saya tanya, mau makan di mana sih Pak? Tinggal sebentar lagi Pak. Paling 5 menit lagi Pak. Dia masuk gang lagi. Dia bingung. Habis itu dia bilang, Pak kita stop ya Pak. Saya bilang, Bu mana tempat makannya? Pak kita harus jalan Pak. Susah Pak. Saya jalan lewat gang. Ya ilah, saudara luar biasa. Saat saya nyampe, kita nggak langsung duduk. Saya nunggu lagi kurang lebih sekitar setengah jam lagi. Itu tempatnya di ujung, saya tidak tahu di ujung mana. Maaf, tempatnya pun bukan tempat yang bagus. Tapi ramenya luar biasa. Orang berani parkir. Dan dia harus jalan kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter lewat gang. Ramenya luar biasa. Orang cari itu. Tempatnya nggak bagus. Sehingga cerita, saya ngobrol sama orang di sana. Kok bisa ramai semua ini? Kuncinya cuma satu. Dia doa setiap hari sebelum dia pulang. Kenapa dia bisa berhasil? Ternyata yang punya anak Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Di ujung manapun juga, kalau Tuhan sertai kita, bisnis kita, pekerjaan kita, usaha kita, diberkati Tuhan. Dan orang cari itu. Ini penyataan Tuhan sempurna sekali. Ternyata kuncinya, dia panggil nama Tuhan. Bagaimana nih pandangan kita? Waduh, kelihatannya susah ini. Kelihatannya tidak mungkin laku. Harus jor-joran, harus promosi. Tanpa promosi pun kalau ada penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan
kehidupan saudara dan saya hari ini. Yuk hari ini connect dengan Tuhan. Abraham, dia buat mesbah bagi Tuhan. Mesbah berbicara 3 hal. Firman, pujian, doa. Tidak ada lagi. Ketika ada firman, pujian, doa, saya percaya engkau memiliki sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang manusia lainnya. Bagaimana cara engkau berpikir, bagaimana cara engkau memandang, tetap adalah firman, pujian, doa. Abraham lakukan itu. Abraham itu tidak pernah punya rumah. Abraham itu hidupnya pengembara. Kadang dia ada di Mesir, kadang dia ada di Urus-Hadin, juga di tempat-tempat yang lainnya. Tidak pernah punya rumah. Tapi hebatnya Abraham hidupnya, pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan luar biasa. Kuncinya apa? Dia panggil nama Tuhan di mana dia berada. Di tempat ini dia panggil nama Tuhan. Ada di ujung sana dia panggil nama Tuhan. Nah, ini semua dicontek sama siapa? Diconteklah sama Ishak. Ishak lihat, loh, bapak gua ini luar biasa, selalu diberkati Tuhan. Apa sih yang membuat bapak saya diberkati Tuhan? Oh, ternyata didirikan mesbah. Pendirian mesbah menyebut nama Tuhan itu adalah yang dicontek sama Ishak. Ishak pernah kelaparan. Saat Ishak kelaparan, dia contek bapaknya. Oh, bapaknya mendirikan mesbah di hadapan Tuhan. Berarti setiap masalah, setiap problem, apapun juga, dirikan mesbah di hadapan Tuhan. Yakub, dia lihat, bapak saya diberkati, yaitu Ishak. Engkong saya, kungkung saya, Abraham, diberkati luar biasa. Apa sih yang membuat mereka diberkati? Ternyata yang membuat mereka diberkati adalah mereka bangun mesbah. Yakub bangun juga mesbah. Hebatnya Yakub, karena maaf, Yakub ini adalah seorang penipu ulung. Menurut saya ini penipu pertama kali ya Yakub ini. Karena dia tahu bahwa wah, luar biasa, ayah saya dan juga engkong saya diberkati karena membuat mesbah. Dia buat juga mesbah. Ternyata Yakub bukan hanya buat mesbah, tapi dia gali sumur juga. Bahkan itu ada namanya adalah sumur Yakub. Saudara saya hari ini bukan hanya bangun mesbah dalam hidupmu, tapi juga saudara dan saya hari ini harus juga membangun sumur-sumur dalam hidup kita. Sumur saya percaya berbicara tentang usaha, effort, kemauan, keyakinan kita. Bangun itu juga dalam hidup kita. Mesbah tetap kita bangun di hadapan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah, saya percaya sumur yang kita hasilkan, yang kita usahakan, yang kita kerjakan, yang kita gali, yaitu pekerjaan kita, Tuhan berkati dengan perkataan berlimpah-limpah. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Firman Tuhan mau bilang bahwa jangan nyontek yang jahat, melainkan yang baik. Jelas loh firman Tuhan bilang, saudara jangan nyontek yang jahat, tetapi saudara harus nyontek yang baik. Maka itu Cina tahu, dia contek semuanya. Sampai Cina contek juga bagaimana bikin jantung buatan, bagaimana bisa menghidupkan orang mati. Ada 10 orang udah mati dikeringkan, tapi bukan mumil, bukan. Di Cina tuh ada namanya laboratorium khusus untuk membangkitkan orang mati. Karena Cina tahu bahwa semua saya bisa buat. Apa sih yang bukan buatan Cina? Jasanya juga buatan Cina. Gesper juga Cina ini. Sorry aja ini Sike ini. Sike-sikean, Sike Cina. Handphone mau. Handphone mau mungkin iPhone. Assembling, hai, China. iPhone pak. Saya pak, iya iPhone. Sorry. Bisa aja dia bilang, Pak Jerman atau Itali. Wah udah luar biasa. Tapi maaf, komponennya Cina bos. Mana ada ke Cina? Orang Cina luar biasa. Dia jalanin ayat ini. Tiru yang baik. Kalau mau niru jangan yang jahat, tapi yang baik. Nah Cina niru semuanya. Apapun juga dia tiru. Sampai dia mau tiru nafas kehidupan ini dia mau tiru. Bagaimana cara? Bisa berhasil. Tapi dihancurkan sama Tuhan. Kenapa? Karena maaf, yang lebih tinggi dari Tuhan pasti hancur. Bagiannya luar biasa. Cuma kalau untuk nafas, Cina mau bikin nafas kehidupan, menurut saya nggak masuk akal. Meskipun hari ini ada 10 orang yang dia keringin, tapi bukan mumil. Orangnya masih seperti kita. Dari awal dia mati, 6 tahun dari sekarang, orangnya masih seperti kita, kulitnya. Seperti orang hidup. Hebat ya Cina. Maaf,
Mesir punya mumi kalah. Pengawetan kalah. Pengawetan Cina luar biasa. Itu masih seperti begini kulitnya. 10 orang, katanya sih 2025 mereka selesaikan riset ini untuk bisa menghidupkan orang yang 10 orang itu. Hebat luar biasa. Tapi nggak masuk akal. Kalau untuk yang nafas kehidupan, mau yang palsu, mau yang asli, Cina tiru. Mau baju, mau logo, apa-apa juga Cina tiru semuanya. Yakub, Ishak, dia nyontek juga. Kenapa? Karena dia tahu, tirulah yang baik, jangan yang buruk. Hari ini kita tiru keberhasilan Abraham dalam hidupnya dia. Dia bangun mesbah. Ishak nyontek kepada Abraham, Yakub nyontek kepada Ishak, dan Ishak nyontek kepada Abraham juga. Diberkatilah dia sama. Luar biasa. Ayo kita nyontek hari ini. Mau hidup hebat, luar biasa, diberkati Tuhan, damai sejahtera, luar biasa. Contek hari ini. Hidupnya siapa? Hidupnya Abraham yang luar biasa, yaitu bangun mesbah. Tak ada firman pujian doa. Saya percaya saudara dan saya pasti berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.